hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita agar terfokus kepada Tuhan, dan mintalah hadirat Tuhan bekerja di dalam ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, kembali kami datang kepadamu dan mengucap syukur pada kesempatan hari ini kami dapat melakukan ibadah kami. Namun Tuhan, kami menyadari kami terbatas, dan oleh karena itu kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati kami, di dalam ibadah kami, sehingga ada satu perubahan, ada satu kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bekerjalah, beracaralah. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Amin. Shalom, puji Tuhan. Tuhan kita sangat baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Kita bertemu lagi pada ibadah kita minggu hari ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang mengikuti ibadah kita secara online, mari persiapkan hati kita dan hidup kita untuk kita memuji nama Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kita diberikan kemenangan demi kemenangan. Amin. Amin. Haleluya, haleluya saudaraku. Sungguh kita bersyukur kalau pada hari ini kita bisa merayakan Hari Raya Paskah, di mana Yesus yang sudah mati bagi kita orang-orang berdosa, dan pada hari ini kita bisa merayakan akan kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Amin saudaraku, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pada hari ini kita merenungkan bahwa kasih Allah yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya itu tidak akan pernah habis-habisnya. Firman Tuhan berkata, dahulu, sekarang, akan sampai selama-lamanya. Kasih Allah tidak pernah habis-habisnya dalam setiap kehidupan kita, bahkan selalu baru Tuhan taruh bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Pada hari ini saudaraku, kita melihat banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang sempat menggemparkan dunia, yang sempat menggemparkan Indonesia. Bahkan kita sendiri bisa merasakan akan kabar ini saudaraku, yang membuat apakah kita benar-benar mau ikut kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah kita mau berjalan dengan Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu
selalu menolong kita, dan pada hari ini membuktikan bahwa kita ada sampai hari ini, bahwa Tuhan masih menyertai kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Beberapa waktu yang lalu saudaraku, pada hari Jumat kemarin kita mendengar ada gunung anak Krakatau yang meletus saudaraku ya. Dan ini membuat orang semakin panik, orang semakin saudaraku, semakin resah saudaraku dengan kehidupan dunia yang semakin tidak menentu ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu gunung berapi juga meletus saudaraku, dan bahkan dikabarkan ada 13 gunung yang statusnya waspada saudaraku. Ini membuktikan bahwa apakah hari-hari ini, apakah kita semakin setia kepada Tuhan dengan kabar-kabar yang ada, dengan peristiwa-peristiwa yang ada, dengan bencana-bencana yang ada, dengan masalah yang ada dalam kehidupan kita, yang sampai hari ini masih kita rasakan dengan adanya wabah virus COVID-19 saudaraku, di mana kita tidak bisa pergi kemana-mana saudaraku, kita hanya diam di rumah saja. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mencari Tuhan, untuk duduk ke dalam hadirat Tuhan, untuk selalu berdoa, minta pertolongan Tuhan saudaraku. Dan pada pagi hari ini saudaraku, kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan di dalam hari raya Paskah ini, hari raya kemenangan ini Tuhan saudaraku, bahwa Yesus sudah mati dalam kehidupan kita. Dia bangkit, bukan hanya mati saudaraku, dia bangkit dan menyelamatkan setiap orang percaya. Dengan keadaan alam yang tidak menentu ini saudaraku, kita harus menyadari bahwa Tuhan lebih dari segalanya. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, saya mengajak kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita akan baca dan renungkan bersama-sama di dalam kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Tepatnya di Efesus pasal yang kedua, kita baca ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi Efesus pasal 2 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Yesus Kristus. Sebab kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini berkata kepada kita bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Sebagai seorang manusia, tentunya kita akan mengalami dua peristiwa atau dua hal, yaitu kelahiran dan kematian. Dan ini tidak bisa dipisahkan dalam setiap kehidupan kita sebagai seorang manusia. Alkitab berkata bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, dan akibat daripada dosa kita dihukum oleh Tuhan. Akibat daripada dosa kita jauh hubungan kita, putus hubungan kita dengan Tuhan, dan pada akhirnya kita akan dihukum. Tetapi kasih karunia Allah tidak berhenti sampai di situ saja saudaraku. Kasih karunia Allah yang besar telah dibuktikan dalam pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus, yang pada pagi hari ini kita percayai bahwa Dia telah bangkit dalam setiap kehidupan bagi orang-orang yang percaya. Sebagai seorang manusia dia mengalami apa yang namanya kematian. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa didapati oleh siapapun di dunia ini mengenai kebangkitan. Dan Kristus sudah sebagai buah sulung di mana Dia sudah bangkit bagi setiap orang percaya. Artinya apa saudaraku? Artinya bahwa Dia sudah mengalahkan setiap dosa-dosa kita. Dia sudah membayar setiap pelanggaran kita. Di saat tangannya terpaku di kayu salib saudaraku, membuktikan bahwa dosa-dosa kita semuanya sudah selesai. Dan ini adalah puncak karya Allah yang sangat luar biasa, yang Allah mau kasih dalam kehidupan setiap manusia, bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada sampai hari ini karena kasih karunia Tuhan. Dengan keadaan-keadaan dunia yang kita rasakan pada hari-hari ini, banyak orang berbagai cara untuk hidup, banyak orang berbagai macam cara untuk bisa mempertahankan kehidupannya. Tetapi kita tidak tahu, saudaraku, kapan waktunya Tuhan. Yang tahu hanya Tuhan sendiri. Dan ini merupakan rahasia yang hanya Tuhan sendiri yang tahu, yang namanya kematian, saudaraku. Saudara mungkin kenal yang namanya Michael Jackson, saudaraku. Seorang yang kaya, banyak hartanya, saudaraku, dengan hasil nyanyi, dengan suaranya yang bagus, saudaraku, dengan harta yang dia miliki, saudaraku, ya, dia pernah berkata bahwa dia ingin hidup umurnya 150 tahun. Dan apa yang dia kerjakan, saudaraku, dia menyediakan oksigen yang banyak, rumah yang bisa membuat kehidupannya agar kehidupannya bertahan lama. Tetapi apa akhirnya, saudaraku? Tidak bisa sampai umur 150 tahun dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Begitu pula dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita coba untuk mempertahankan kehidupan kita, saudaraku, ya. Tetapi itu semua tidak menjamin. Harta tidak menjamin kita, saudaraku. Uang tidak menjamin kita, kekayaan tidak menjamin kita. Bahkan apapun yang kita miliki tidak akan menjamin akan kehidupan kita, saudaraku. Yang bisa menjamin hanya Tuhan. Amin, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Siapa yang bisa berkata demikian? Hanya Tuhan Yesus sendiri. Hanya Tuhan sendiri, saudaraku. Bahwa di dalam Kristus, di dalam Dia ada kehidupan setelah kematian. Ternyata, saudaraku, kehidupan manusia tidak sampai pada kematian saja. Tetapi ada satu saat nanti, ada fasenya nanti, bahwa kita akan hidup kembali, kita akan dibangkitkan di saat kita percaya kepada Tuhan, di saat kita meyakini Tuhan yang sudah mati atas dosa-dosa kita, dan akan memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Ya, Bapak Ibu, supaya pada masa yang akan datang, ayat yang ke-7 berkata, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang, ya, sekali lagi, kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Yesus Kristus. Dan bukti nyata, pada hari ini Yesus sudah bangkit bagi kita. Puncak karya Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, Yesus sudah menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah kita adalah Allah yang penuh kebaikan. Ya. Kita berharap kepada Tuhan, cari Tuhan, saudaraku. Jangan keadaan yang saat-saat ini membuat kita bukannya lari kepada Tuhan. Tapi mari kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, cari wajah Tuhan. Dengan apa, saudaraku? Merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ingat di dalam firman Tuhan ada satu peristiwa yang sungguh luar biasa. Dalam Kejadian pasal yang ke-17, di situ Tuhan pernah berkata kepada satu sosok yang sebelum namanya dirubah dari Abram menjadi Abraham, saudaraku. Tuhan pernah berkata dalam pasal 17 ayat yang pertama di dalam kitab Kejadian, bahwa akulah Allah yang maha kuasa, akulah Allah El Shaddai, akulah Allah yang maha besar. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Tuhan mau memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa? Kita tahu Abraham adalah orang yang bapak orang beriman, bapak orang segala orang percaya, saudara.
Di saat dia percaya kepada janji Tuhan, dia saat percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menyatakan akan kuasanya dalam kehidupan Abraham. Saat hari ini saudaraku, di saat saudara percaya kepada Tuhan, di saat saudara beriman kepada Tuhan, ya, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada kita. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa makna El Shaddai dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, kita pelajari bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa. Dia melebihi segala yang ada dalam dunia ini. Langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, bahkan kita sendiri ini adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Ya. Jadi saudaraku, kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia melebihi kematian, saudaraku. Dia sanggup membangkitkan orang yang mati. Ini membuktikan bahwa kebangkitan Kristus, dia membuktikan bahwa adalah Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan dunia ini, termasuk kita. Dan hanya bisa dikerjakan hanya oleh Tuhan Yesus. Hanya oleh Tuhan yang kita sembah, saudara. Banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi di dunia ini, tapi Tuhan melebihi segalanya. Tuhan melebihi segala sesuatu, saudara. Hal yang pertama, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, saudara. Bersyukur kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Segala kuasa di dunia ini tidak akan sanggup melebihi kuasa daripada Tuhan. Segala kuasa akan takluk di bawah kuasa Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, saudaraku. Hal yang kedua, saudaraku, yang bisa kita dapati di dalam peristiwa ini, saudaraku, di dalam hal Allah yang maha kuasa ini, saudaraku, bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu menurut segala rencananya. Segala sesuatu ada di dalam tangan Allah, di dalam kendali Allah, saudaraku, di dalam kuasa Allah. Bagi Abraham, saudaraku, Allah itu membuat segala sesuatu di dalam rencana Tuhan. Bagi Abraham dikatakan bahwa Abraham adalah bapa segala bangsa. Dan hanya Allah yang bisa melakukan segala sesuatu di luar kemampuan manusia. Tidak ada kuasa yang bisa menghalangi Allah. Kuasanya tak terbatas dalam kehidupan kita. Bahkan Ayub sendiri mengaminkan akan hal ini, ya. Ayub berkata, "Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Dia sanggup artinya dia mampu. Dan tidak ada kamus gagal bagi Tuhan. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah kehidupan damai sejahtera. Mungkin kita berpikir, hari-hari ini apa rencanamu Tuhan dalam kehidupan saya maupun saudara? Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam kehidupan saudara. Tapi rencana yang terbaik Tuhan berikan bagi kehidupan saudara. Di saat saudara angkat tangan, saudara katakan, "Tuhan, Engkau maha kuasa. Engkau Allah El Shaddai. Engkau sanggup mengubah kehidupanku ini, kehidupan menjadi lebih baik. Kaulah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Kau sanggup melakukan segala perkara. Kaulah Allah El Shaddai, Tuhan yang maha besar." Ya, saudaraku, Tuhan mempunyai rencana yang terbaik dalam kehidupan saudara. Tuhan mempunyai rencananya indah dalam kehidupan saudara. Jangan pernah meragukan Tuhan, saudaraku. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah lari daripada Tuhan. Di saat masalah datang, saudara katakan, "Tuhan, terima kasih. Jadilah rencanamu dalam kehidupan saya." Tuhan berkata, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidup." Artinya apa? Artinya Yesus mengajarkan kepada kita berserah kepada Tuhan.
percaya kepada Tuhan, dia sanggup mengubah kehidupan saudara, kehidupan yang lebih baik lagi. Dan hal yang ketiga kita dah peroleh dalam pelajaran ini, bahwa Allah El Shaddai itu Allah yang sanggup memberkati saudara. Dia sanggup mencurahkan berkat saudara, bahkan melimpah dalam kehidupan saudara. Berkat-berkat Allah curahkan dalam kehidupan saudara. Di saat kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Gambarannya, saudaraku, kita melihat kata Shaddai itu sendiri, yaitu bagaimana seorang ibu yang mau merawat anaknya, yang mau mencukupi anaknya, yang mau mengasuh anaknya, saudaraku, di dalam kehidupannya sampai bertumbuh, sampai dia besar, sampai kepada dia berhasil, saudaraku. Inilah gambaran El Shaddai dalam kehidupan kita, saudaraku. Di saat kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, maka dia sanggup memberkati saudara. Apa yang kurang lagi dalam kehidupan kita, saudaraku? Kita harus mempercayai kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati saudara. Dia sanggup membuat saudara, kehidupan saudara diberkati. Sebab dia adalah Allah yang luar biasa. Hal yang keempat yang kita pelajari, saudara, kenapa dia disebut Allah El Shaddai? Ya, selain Allah yang penuh kasih, dia adalah Allah yang adil, saudaraku. Dia Allah yang adil, yang selalu membalaskan kesalahan, yang akan menghukum segala dosa-dosa, saudaraku. Ya, selain dia memberikan berkat dalam kehidupan kita, saudara harus ingat juga, ya, Alkitab berkata ada saatnya dia akan mengadili kita, dia akan menghukum kita. Ada saatnya, satu saat nanti, di saat kita jatuh, ada saatnya kita bersalah kepada Tuhan, saudaraku, maka dia akan mengingatkan kita. Artinya apa, saudaraku? Bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Ya, Allah yang adil, saudaraku. Dia adalah hakim yang adil. Ya, kebanyakan orang hanya terlena dengan hanya melihat Allah sebagai Allah yang mengasihi. Tapi harus kita ingat, dia juga Allah yang menghukum. Menghukum artinya apa, saudaraku? Dia ingin agar kita lebih baik. Dia ingin agar kehidupan kita, saudaraku, kehidupan yang benar-benar di dalam Tuhan. Kehidupan kita harus hidup menurut apa yang Tuhan inginkan. Karena kalau kita tetap hidup di dalam dosa-dosa kita, di dalam kesalahan kita, saudara akan mendapatkan upah. Firman Allah berkata, upah dosa ialah maut, itu kematian. Dan Allah tidak ingin terjadi dalam kehidupan kita. Makanya, saudaraku, dia pada saat kita melakukan kesalahan, melakukan dosa dan pelanggaran, seringkali Tuhan mengizinkan kita untuk kembali kepada Dia. Sebab Dia mengasihi saudara dan saya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah bahwa Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Apa yang harus menjadi respon kita dalam kehidupan kita hari-hari ini? Kita harus menyadari bahwa Allah yang Maha Kuasa itu dengan takut dan hormat, kita harus datang kepada Tuhan, menjadikan Dia sebagai Allah kita, menjadikan Dia sebagai Tuhan kita, dengan taat mengasihi Dia, dengan taat dan takut kepada Dia. Maka saudara akan merasakan kebaikan Tuhan. Hari ini kasih Allah yang besar sudah Allah buktikan di saat Yesus sudah mati bagi kita. Dia bangkit bagi kita dan menyediakan kehidupan yang kekal. Di saat saudara percaya kepada Tuhan, menaruh kehidupan saudara kepada Tuhan, dan mengimani
bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, yang berkuasa mengatur kehidupan kita. Ya. Artinya apa, saudaraku? Artinya kita harus siap menerima segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Di saat hal itu kita bisa terima, artinya bahwa kita memiliki harapan kepada Tuhan, menaruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kutuk menjadi berkat, masalah menjadi berkat, kesulitan menjadi berkat, apapun menjadi berkat di saat saudara percaya kepada Tuhan. Sebab kebangkitan Kristus sudah membuktikan bahwa Dia hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara harus ingat itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah dengar pada pagi hari ini. Ajar kami untuk mengakui Tuhan sebagai Tuhan El Shaddai yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara sudah menerima berkat firman Tuhan di hari perayaan Paskah ini, dan biarlah sukacita kita di dalam Tuhan semakin bertambah. Dan saudara jangan tinggal dalam keraguan-raguan, sebab Yesus sudah bangkit. Di dalam Tuhan ada kehidupan, saudara-saudara. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita bersama-sama menerima berkat firman-Nya dan berkat kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk setiap kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kami boleh mengalami berkat kuasa-Mu, kami boleh bersuka cita sebab Engkau sudah bangkit dari kematian. Kami percaya ada kemenangan, ada segala kesukaan dan berkat yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kami berdoa, yang sakit biarlah Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan di dalam Engkau. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Diberkati engkau di dalam kehidupan keluargamu, pekerjaan dan usahamu, mata pencarianmu, dan diberkati dalam kesehatan, dalam kekuatan, dan biarlah persekutuan melalui Roh-Nya yang kudus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus mengasihi kita dan menjemput kita. Yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Hari ini saya akan membagikan beberapa pengumuman yang saya akan sampaikan. Yang pertama, ikuti terus program Kehanjak 777 yang kami share di WA, di Facebook, di IG, dan juga di YouTube. Di YouTube Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian bisa membuka linknya, GPPK Palangka Raya. Dan yang kedua, kita tetap akan mengadakan ibadah online setiap hari Minggu jam 9 pagi. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ingin didoakan, Bapak Ibu dan saudara-saudari bisa menghubungi kami All Pastur GPPK Karis Palangkaraya atau sekretariat, atau juga dengan Pastur Rantian. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jika besar